di ini namanya Deddy Dores tuh. Nah kebetulan ini maminya gitu loh. Baru Oke. dikenalin tuh, semua keluarganya kenal semua. Pas kebetulan hari itu opa pengen pijit. Iya iya iya. Nah dipanggil lah aku mijit, ngobrol-ngobrol sama opa banyak panjang lebar itu. Waduh ketemu di sini. Iya gimana kabarnya opa? Ya biasa aja, baik. Oke guys, sekarang gue udah sama Mang Tisna. Nah kita ngobrol-ngobrol lebih dalam aja nanti sama Mang Tisna nih, gimana-gimananya pengalaman-pengalaman Mang Tisna. Tentunya lebih banyak lagi ya kan. Nah kita belajar bareng-bareng di sini guys. Oke, yuk langsung aja. Bismillah ya. Mang Tisna, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mang, ini kan apa namanya, Mang Tisna tuh kan ini ya sering banget mijitin Opa Dores kan Mang ya? Ya. Kalau boleh tahu nih. Jadi Mang Tisna tuh sejak kapan sih kenal sama Opa Dores tuh? Sebenarnya mah pertama kenal Opa Dores itu dari maminya ya. Waktu itu aku sih masih di Bandung, masih suka keliling di Kopo Permai zaman tahun berapa itu kalau nggak salah 90 91 lah gitu. Masih sering nongkrong di rumah mami juga. Oh gitu, berarti awalnya kenal sama Mami ya Uyut ya? Iya, pas ketemu mami itu kebetulan aku lagi di Masjid Baitur Rahman itu, dan begitu pas sore itu kebetulan teman-teman aku banyak yang nongkrong di Masjid Baitur Rahman situ, pas diajak ke rumah mami. Pas kebetulan itu ada acara selamatan, habis acara selamatan siapa gitu. Oke. Saya udah makan sama mami hari itu tuh. Nah dari semenjak itu kenal mami sering dicariin tuh sama mami. Kalau Oh, gitu ya? belum pada nongol ke situ baru dicariin ke masjid, suruh pada makan sore di mami gitu doang. Dari Oke. mulai awalnya mah itu. Nah pas kebetulan seminggu apa sebulan sesudah itu ketemu tuh sama opa tuh sesekali kalinya itu aja udah, oh di ini namanya Deddy Dores tuh. Nah kebetulan ini maminya gitu. Baru Oke. dikenalin tuh, semua keluarganya kenal semua. Udah semenjak itu udah sampai sekarang. Oh gitu ya Mang ya? Iya. Jadi pertama guys, jadi Mang Tisna tuh kenalnya sama Mami. Mami itu ada mamanya Opa guys. Jadi awalnya gitu Mang ya, kenal Iya. sama Mami dulu malah ya, bukan sama opanya dulu ya Bang ya? Bukan, sama mami dulu. Jadi kenal sama Mami dulu karena waktu itu lagi ada acara di Masjid Baitur Rahman di daerah Kopo emang ya, Iya. di Bandung. Nah di Bandung, nah kebetulan temannya Mang Tisna tuh ngajak Mang Tisna ketemu sama Mami emang ya. Iya. Nah, terus nggak langsung ketemu sama Opa kan, berarti Enggak, butuh beberapa waktu enggak. lagi ya. Lama itu. Mhm. Nah pas kebetulan pas habis acara manggungnya Opa di Tegalaga itu, selesai manggung kan Opa pada berangkat lagi tuh. Iya. Nah hari esoknya aku langsung keluar juga dari Bandung, hijrah juga. Oh udah nggak di Bandung lagi berarti ya, pindah aja gitu ya Mang langsung ya. hijrah aku Ke? ke daerah Cinere. Oh Jakarta, Ah, oke. daerah Cinere. Berarti dari Bandung langsung ke Jakarta gitu. Nah, pas di Cinere itu hampir kurang lebih ya 2 tahun lah. Di Cinere. Di Cinere hampir 2 tahun karena lihat lokasinya kayak begitu kurang Iya, nyaman menurut iya. aku. Hmm. Nah kebetulan aku kenal satu orang Bintaro. Nah aku diajak lah ke Bintaro, coba kamu keliling di sini, sesuai enggak sama kamu, kontur lapangannya seperti apa, kompleknya seperti apa, cocok nggak menurut kamu gitu. Oke. Aku cobain keliling di sini, alhamdulillah sih cocok gitu doang. Oh gitu ya Mang ya. Ya Jadi berarti nggak sembarangan juga ya Mang ya. aku kelilingin lama juga di sini. Nah pas kebetulan hari itu ketemu sama supirnya tuh, sama supirnya Opa, ngobrol-ngobrol, katanya supirnya di Dores itu, yang benar aja gitu. Iya. Nah, aku ngobrol-ngobrol masalah mami katanya udah nggak ada gitu. Oh iya. Oh jadi gini guys, jadi memang dulu tuh sempat jadi Mang Tisna tuh pijetin ya bisa dibilang keluarga kita lah ya, keluarga Opa Dores pada saat waktu di Bandung ya Mang ya. Iya. Waktu di Bandung. Nah terus udah itu ketemu katanya cuma satu kali Mang ya. Satu kali sama Opa. Cuma satu kali sama Opa, tapi Kalau sama Mami ternyata sering. sama Mami sama mamanya Opa tuh sering gitu Hampir loh. tiap hari. Nah apakah hampir tiap hari Mang Tisna tuh
pijitin mami atau mungkin kalau kami juga main aja ke rumahnya Makan, gitu loh kan. ngopi, semua ngumpul-ngumpul di situ semua. Iya, karena mami juga orangnya tuh senang rame lah gitu kan. Nah, terus ceritanya Mang Tisna tuh setelah dari Bandung, Mang Tisna hijrah ke Cinere di Jakarta. Nah, di situ Mang Tisna udah bertahun-tahun Mang ya, berarti di Ya. Jakarta tuh sekitar 2 tahun tadi Mang Tisna bilang 2 tahun di Jakarta. Itu belum pernah ketemu lagi sama Opa, bahkan sama keluarga juga belum ketemu, sama keluarga Opa Dores maksudnya itu belum ketemu-temu lagi. Nah, ketemu-temu waktu di Bintaro, karena itu dekat rumah gue tuh di Bintaro di Kasuari. Ya kan? Iya. Waktu itu drivernya Opa lagi ngopi emang di warung Ya, ya, ngopi. lagi ngopi di warung. Nah di situ ngobrol-ngobrol, akhirnya ya ngomong lah kerja di mana. Mang Tisna ngomong kan ya akhirnya emang ya. Nanyain. Mang Tisna ngomong kerja di mana Nanyain gitu. kabarnya, bagaimana. Akhirnya drivernya Opa tuh bilang ya di Dores. Mang Tisna kaget Mang waktu itu. Ya. Coba Mang ceritain Mang gimana? Ya. Ya sempat kaget juga. Yang bener aja, emang di Kasuari, karena aku udah lama di Kasuari. Keliling di sini dari 95 aku udah di sini gitu. Masa baru denger sih, nggak percaya tuh. Nah, aku diajak, nggak percaya, ayo aja ke rumah. Nah pas kebetulan hari itu Opa pengen pijit. Iya iya iya. Nah, dipanggil lah, aku mijit ngobrol-ngobrol sama Opa banyak panjang lebar gitu. Waduh ketemu di sini, iya gimana kabarnya Opa? Ya biasa aja baik. Gitu. Terus gimana kabar di Bandung? Di Bandung udah, mami udah nggak ada. Tapi yang ninggalin rumah kakaknya Opa. Oke, iya iya iya. Terus sebatas itu aja tuh. Adenya Opa Mang. Adanya Opa ya? Adenya Opa. Iya. Nah, udah gitu, udah terus panjang lebar cerita-cerita bagaimana masalah kehidupan Opa, kehidupan Oma, kayak mami semua ceritain gitu aja, ngobrol biasa aja santai. Insya Allah ya akhirnya jadi sempat ibaratnya sempat terpisah, tapi ya alhamdulillah akhirnya kita ketemu lagi Mang ya. Ya karena kan kita dari awalnya juga pertama kenal udah kayak keluarga sendiri gitu, jadi seolah-olah wah ketemu lagi, nyambung lagi, ya udah sampai sekarang. Alhamdulillah luar biasa. Nah Mang itu tadi Mang Tisna udah sedikit banyaknya udah cerita Mang ya. Jadi Mang Tisna awal cerita awal ketemu Opa tuh kayak gimana. Nah ini ada beberapa pertanyaan nih Mang. Jadi gini, itu yang pertama Mang Tisna dari kapan kenal sama Opa. Nah yang kedua Mang Tisna sejak kapan Mang berprofesi sebagai tukang pijat? Ya profesi tukang pijat itu tuh sebenarnya sih dari mulai tahun 89 aku udah mulai mijit, cuman kan masih jarang-jarang menekuni gitu doang. Cuman ya berhubung kesehatan udah gak memungkinkan gitu doang. Wah aku harus diperdalam nih mijit gitu doang. Nah kebetulan aku ada kenalan orang Wiataguna gitu doang. Ya aku ikut kursus sama dia. Nah ikut kursus selama 3 bulan. Udah 3 bulan merasa aku udah bisa nih gitu doang. Kunci-kuncinya udah dikasih tahu semua. Ya, cuman masalahnya kan belum matang. Gitu doang. Nah kebetulan banyak pasien yang ngajarin, aku perdalamin. Banyak pasien yang ngajarin, perdalamin, banyak belajar aku sebenarnya dari pasien sebenarnya mah. Oh gitu Mang, malah dari pasien belajar Mang ya? Belajar dari pasien itu sendiri sebenarnya mah. Yang kebetulan alhamdulillah support ya sampai sekarang juga gitu. Berarti udah lama juga Mang ya berprofesi sebagai ya tukang pijat Mang ya? Yang benar-benar kita terjun benar-benar mijit itu pokoknya 95 lah. Tahun 95 ya Mang? 95 yang benar-benar kita benar-benar jadi kehidupan kita dari mijit itu, menjadi kehidupan dari mijit itu tahun 95 ke sini. Oke, tahun 95. Oke Mang, berarti udah 26 tahun Mang ya kurang lebihnya ya? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa, Masya Allah bertahan. Mang, ini Mang nih kalau ya saya minta maaf ya Mang ya, saya ada satu hal yang mau saya tanyain. Ini maaf, jadi saya mau tanya, Mang Tisna tuh tunanetra tuh dari lahir atau gimana tuh? Maaf nih Mang ya. Ya sebenarnya sih dari kecil juga udah ada bibit-bibit itu udah ada. Nah pas kebetulan ya berjalan seiring waktu ya, lama-lama kan makin dewasa gitu doang. Nah cuman kan waktu dulu itu belum pakai tongkat. Misalnya kita sampai sekolah SD sampai tamat juga.
sampai SMP kita masih oke lah ibaratnya. Cuman ya walaupun masih oke tetap yang namanya tulisan di papan tulis itu udah nggak kelihatan. Udah kelihatan berbaris aja kayak gitu. Itu SMP Bang ya? SMP udah berbaris aja, kelihatan udah putih aja, udah kelihatan putihnya aja. Cuman kita kan ngikutin guru nulis di papan tulis ya kita ngikutin di belakang. Kadang-kadang guru nulis di papan tulis kita di sampingnya dia. Itu Jadi pun udah begitu. Jadi Mang Tisna tuh berarti bukan bawaan lahir Mang ya? Lahir udah ada. Lahir udah ada bakat ya Mang ya, Lahir tapi udah nggak ada, parah kan? cuman belum parah. Nah, Berarti SD masih bisa masih, jelas ya? masih bisa kita di Kopo aja masih bisa naik sepeda gitu aja, kemana-mana masih naik sepeda kalau siang ya. Iya. Kalau siang, kalau malam sih udah walau-walam dah, udah sama sekali udah nggak bisa naik sepeda karena apa? Jalanan udah kelihatan rata aja. Oh gitu Mang ya? Enggak. Kalau malam justru malah makin kacau Mang ya? Makin kacau. Kelihatannya makin berkurang ya? Gelombang aja udah jalanan udah rata aja, nggak kelihatan lubang, nggak kelihatan apa. Iya. Aja. Cuman kan ibaratnya saya kan belum cek ke dokter tuh. Iya. Nah, penasaran tuh sebenarnya yang sakit saya itu apa sih? Gitu. Iya. Diagnosa dokter itu seperti apa? Itu 3 dokter ya. Yang ke-1, kedua, ketiga, yang baru ke diagnosa itu yang ketiga aku glukoma. Oh, akhirnya Mang Tisna divonis glukoma. Cuman kan glukomanya glukoma yang masih tahap ringan lah. Pada saat itu Mang ya? Masih ringan, masih bisa dihajar vitamin lah ibaratnya. Vitamin. Iya. Tapi maksudnya gini. Jadi dokter diagnosa glukoma tuh pada saat ini, sekarang ini. Maksudnya sekarang Mang Tisna berarti masih ada harapan untuk bisa sembuh lagi atau bagaimana? Sebenarnya diagnosa yang dokter yang lama juga menyarankan sih ibaratnya pola hidup sehat ya, 1 gitu, kedua ibaratnya jangan terlalu begadang. Oke. Nah kebetulan saya bertolak belakang, saran dokter tuh sama sekali nggak dipakai. Oh, malah begadang. Karena apa? Saking susahnya tidur tuh penyakit saya susahnya tidur. Itu bisa nggak tidur bisa 3 hari, 4 hari, sampai 5 hari pun aku pernah nggak tidur sama sekali. Wow. Saking ibaratnya tekanan bola mata itu kencang, saraf mata itu kencang, jadi nggak bisa tidur. Aku nggak menggunakan obat karena nggak pakai vitamin juga. Nah tuh guys, tuh contoh juga tuh, maksudnya buat kita juga selagi kita masih sehat juga ya kita yang sehat lah, kita hidup sehat. Jadi kalau emang nggak perlu banget kita nggak perlu untuk begadang, apalagi begadang emangnya sampai pagi bahkan nggak tidur juga tuh banyak tuh mungkin orang kayak gitu Mang ya. Ya yang segala yang nggak ada manfaatnya nggak usah Ya. lah. Ya, itu contoh lah buat kita ambil ininya aja, kita ambil hikmahnya Mang ya. Iya. Jadi dari Mang Tisna ini, Mang Tisna cerita jadi sebenarnya tunanetranya Mang Tisna ini bukan bawaan lahir, tapi memang ya sejak lahir udah ada bakatnya untuk kesana, tapi karena nggak dijaga, ya kan Mang? Iya. Karena nggak dijaga, akhirnya jadilah tuh penyakitnya tunanetra. Glukoma Mang ya? Glukoma. Oke Mang, terima kasih banyak Mang. Jadi maaf ya Mang tadi pertanyaan tadi Mang ya. Nggak apa-apa. Itu udah merasa sehari-hari yang harus dijawab. Iya Mang. Nah, gini Mang. Ini kan di era pandemi kayak gini nih Mang. Jadi yang namanya kita ketemu orang aja kan segen ya Mang ya. Ya, Kita segen. takut ketemu orangnya. Ini kayak kita ketemu gini aja nih, sebelumnya udah di swab dulu nih guys ya. Ya. Nah jadi kayak gitu tuh Mang. Jadi ada orang yang parno juga, mungkin ada pasien-pasien Mang Tisna, mungkin yang lain-lainnya, mungkin banyak juga kali yang parno juga Mang ya. Ya. Nah biasanya pasti ada perbedaan lah di antara sebelum pandemi sama pas lagi pandemi ini. Gimana sih Beda cara Mang Tisna bertahan tuh gimana Mang di era pandemi kayak gini nih Mang? Cara Mang Tisna bertahan tuh gimana? Kalau aku sih alhamdulillah dan bersyukur banget ya gitu doang. Karena aku mengenal orang itu nggak sembarangan kenal orang gitu ya. Iya. Bukannya aku milih-milih orang siapa dia gitu, bukan. Alhamdulillahnya aku sepanjang perjalanan hidup aku gitu kenal sama orang itu yang aku anggap itu semua saudara, semua sahabat, semua teman. Alhamdulillah. Nggak pernah ibadah memilah dan memilih perkara ini dan itu kekurangan sama kelebihan Iya. udah relatif lah. Makanya ibadah ketika kita dalam kondisi kayak begini, kerja nggak bisa, ibadah kita kemana-mana ada jarak gitu. Iya. Ya yang support ya orang-orang yang dekat saya, termasuk ya ibaratnya langganan-langganan biji saya juga support juga.
suka telepon nanyain gimana kabarnya, sehat, gimana keadaan di rumah, keperluan di rumah apa, yang ada, yang nggak ada apa. Banyak yang suka nanyain begitu. Oke. Ya alhamdulillahnya sih sampai sekarang ini ya ibaratnya masih banyak yang support gitu. Iya. Harus sabar aja, sadar kita kondisinya lagi begini, yang kaya juga sama, yang miskin apalagi. Betul. Jadi kita semua di era seperti ini semua sama sebenarnya ya, Semuanya Mas. sama. Mau yang susah, mau yang senang juga sama aja. Sama. Kita sama-sama kok lagi berjuang juga tuh. Iya. Ya kita sama-sama berdoa lah. Semoga pandemi ini segera berakhir ya, teman-teman ya. Gitu. Nah jadi itu emangnya, jadi di era pandemi kayak gini cara Mang Tisna bertahan juga ya. Mungkin ada beberapa orang yang mau pijat tapi mungkin ada syaratnya mungkin Mang, apa di swab dulu atau gimana gitu kali ya? Ada juga beberapa itu udah saking terpaksanya ya. Iya. Udah saking terpaksanya pengen pijit. Ya aku sih nggak ngejudge dia ibaratnya takutan amat sih, bagaimana sih gitu. Aku kan sih enggak. Iya. Hak dia dong, Betul. dan hak aku juga harus sehat dong. Iya. Itu gitu, makanya aku nggak pernah ibaratnya komplain begini begitu, nggak pernah. Ya ikutin aja, kita sama-sama melayani kok. Iya. Ibaratnya sama-sama melayani begini, dia perlu tenaga kita, perlu jasa kita, kita pun harus sehat, dia juga harus lebih sehat dong. Betul. Gitu Luar intinya, biasa. jangan sama-sama ibaratnya ninggalin sisa yang gak enak gitu loh. Iya. Luar biasa ya, jadi Masya Allah ya, jadi Mang Tisna ini biarpun era pandemi kayak gini tapi Mang Tisna tetap semangat emang ya untuk Alhamdulillah. menjalani profesinya sebagai ya pijat, pekerjaan pijat. Mang Tisna luar biasa, masih semangat terus di era pandemi seperti ini walaupun terhalang PPKM dan lain-lain ya. Nah Mang, yang terakhir nih Mang, yang terakhir pesan Mang Tisna buat saudara kita di luar sana semuanya, saudara kita biar gimana Mang Tisna, jadi pesan-pesan Mang Tisna, semangat Mang Tisna buat saudara-saudara kita gimana? Aku sih harus dekat sama yang punya hidup, dan Insya aku Allah. harus menjaga yang ada di dunia ini seperti apa aku bisa menjaganya. Masya Allah. Jadi kuncinya ya pesan-pesan Mang Tisna, gue perjelas lagi buat saudara-saudara di luar sana, buat teman-teman semua. Jadi pesan Mang Tisna singkat, jelas tapi padat sebenarnya. Jadi pesannya adalah ya dengan adanya pandemi COVID-19 ini kita harus tetap semangat Mang ya, kita harus tetap semangat, dan yang paling utamanya kita harus Sadar. lebih dalam lagi, kita Lebih harus sadar. lebih rajin lagi makanya kita harus lebih, pokoknya kita harus lebih dekat lagi Sama yang punya hidup. sama yang punya hidup. Masya Allah, luar biasa Mang Tisna. Luar biasa Mang Tisna. Makasih banyak emang ya Mang Tisna Ya. udah bisa datang ke sini, kita ngobrol-ngobrol santai, bahkan sampai hidungnya dicolok-colok kemarin ya. Ya begitulah risiko. Alhamdulillah ya udah. Mang Tisna makasih banyak ya. Ya Oke teman-teman, alhamdulillah kita udah banyak ngobrol sama Mang Tisna. Ya semoga dengan kita ngobrol kayak gini sama Mang Tisna, dengan gue ngobrol kayak gini, teman-teman semua juga bisa lebih lebih cool, lebih banyak tahu lagi. lebih cool aja. Nah, lebih santai katanya, lebih dingin. Cool mah dingin Bang. Lebih enjoy aja, nikmatin aja. Nah, jadi teman-teman juga biar tahu juga nih Mang Nggak Tisna usah ini resah dan apa. gelisah. Yang paling pentingnya tuh kita harus ambil semangatnya, kita harus ambil pesan-pesan yang terakhir tadi itu luar biasa tuh Masya Allah. Oke Bang ya. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.